Assalamualaikum. Di malam yang tak pernah benar-benar gelap, ketika angin membawa bisikan yang bukan berasal dari manusia, aku ingin mengajakmu membuka sebuah kisah. Kisah yang seharusnya tidak pernah diceritakan ulang. Ini adalah cerita tentang seorang bos rental mobil yang menukar kewarasannya demi kekayaan, memelihara ribuan anak jin yang hidup di balik kaca gelap mobil-mobilnya, menunggu, mengamati, dan kadang kelaparan. Jika kau merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangmu saat membaca ini, jangan menoleh. Bukan apa-apa. Hanya mereka yang tertarik pada nama Tono dan pada siapapun yang mencoba memahami rahasia pesugihan ini. Selamat datang di dunia di mana rezeki mengalir deras. Tapi setiap hembusan napas adalah hutang yang harus dibayar. Dunia yang permukaannya tampak biasa, namun dasarnya berisi jeritan yang tidak pernah berhenti. Waalaikumsalam. Dan ingat, setelah ini tidak ada jalan pulang tanpa bayaran. Harry selalu tampak seperti pria biasa, berpakaian rapi, ramah kepada warga, dan dikenal murah senyum. Ia pemilik rental mobil terbesar di kotanya. 5 tahun lalu, usahanya hanya punya 2 mobil bekas, itu pun sering mogok. Namun sekarang, garasinya dipenuhi deretan mobil baru Avanza, Innova, Fortuner, bahkan Alphard. Semua terawat, semua tampak seperti baru keluar dari showroom. Orang-orang sering bertanya, bagaimana ia bisa tumbuh secepat itu. Tapi Harry hanya menjawab dengan kalimat pendek yang selalu diulanginya. Rezeki sudah ada jalannya. Namun, di balik senyum itu, ia menyimpan sesuatu yang tak pernah diketahui siapapun. Sore itu, Angga, karyawan baru yang bekerja 3 minggu, baru saja selesai mencuci mobil terakhir. Langit tampak oranye keabu-abuan. Mendekati maghrib, ia membawa kunci mobil ke ruangan kantor untuk disimpan, lalu berniat menutup pintu garasi. Namun dari arah gudang belakang ruangan yang selalu dikunci rapat terdengar suara seperti ketukan kecil-kecil. Tok, tok, tok. Angga berhenti. Diperhatikannya suara itu baik-baik. Ketukannya cepat, berirama, seolah berasal dari ujung jari anak kecil. Tok, tok, tok. Angga menelan ludah. Gudang itu terkenal angker di antara karyawan lama. Mereka menasihatinya saat hari pertama bekerja. Kalau Harry sudah pergi, jangan pernah mendekati gudang belakang, apalagi menjelang malam. Awalnya Angga tertawa mengira itu hanya cara orang-orang untuk menakutinya. Tapi sawer itu, suara ketukan terasa nyata, terlalu jelas untuk dianggap imajinasi. Ia bergerak perlahan, mendekati pintu gudang yang kukuh terbuat dari baja tipis. Lampu di atas pintu berkedip, membuat bayangan bergetar di lantai. Saat Angga mendekat, suaranya berhenti mendadak, sunyi, seolah apapun yang ada di balik pintu itu sedang mendengarkan. Angga menempelkan telinganya. Dalam keheningan itu, terdengar suara napas kecil, seperti napas anak-anak yang sedang bersembunyi. Hah, hh. Angga mundur spontan, astagfirullah. Belum sempat ia berpaling, suara lain muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih mengerikan, lebih mustahil untuk dipahami sebagai suara manusia. Suara anak kecil tertawa kecil, lembut namun dingin. Hihihi. Angga langsung berlari ke kantor utama. Ia mengunci pintu, lalu mematikan lampu. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel untuk menyalakan senter. Tawa tadi tak mungkin salah, itu suara anak kecil. Tapi dari mana? Gudang itu hanya berisi ban, oli, dan peralatan servis mobil. Pintu kantor berderi terbuka. Harry muncul dari kegelapan halaman. Wajahnya terlihat seperti kelelahan. Ia membawa tas hitam kecil dan tongkat kayu yang biasa dipakai orang-orang tua. Angga heran, seharusnya bosnya tidak pulang malam ini. Katanya ada urusan di luar kota, Harry. Bos, kata Angga terbata-bata. Di gudang, tadi saya dengar suara. Harry mengangkat tangan, matanya berubah tajam. Tidak ada lagi senyum ramah itu. Tatapan bosnya kini seperti tatapan seseorang yang memegang rahasia gelap sejak lama. Kau dengar apa? Tanya Harry pelan, datar, tanpa emosi. Angga menelan ludah. Wajah Harry tampak seperti menunggu jawaban yang salah, agar bisa marah. Saya dengar suara anak kecil. Bos, ketukan juga. Seperti ada yang bruk. Tas hitam Harry jatuh menghantam meja. Dari dalam tas, terdengar suara gemerisik, seperti banyak benda kecil saling bersentuhan. Harry menendangnya sedikit agar tas itu tergeletak di sudut ruangan. Angga, kata Harry perlahan,
Jangan pernah lagi dekot-dekot gudang itu setelah maghrib. Apapun yang kau dengar, lupakan. Apapun yang kau lihat, abaikan. Tapi bos, itu suara anak kecil. Tidak ada anak kecil di sini, bentak Harry mendadak. Angga terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Harry memejamkan mata sejenak, mengembuskan napas, lalu kembali berbicara dengan suara datar. Kau ingin bekerja lama di sini? Kau ingin gaji lancar? Insentif besar? Bonus akhir tahun? Angga mengangguk gugup. Kalau begitu, patuhi aturan. Jangan pernah sebut suara itu lagi. Suasana menjadi sangat dingin. Bahkan AC yang mati pun terasa seperti menghembuskan udara beku. Harry berjalan keluar kantor menuju gudang. Ia membawa tas hitam tadi. Sebelum pintu ditutup, ia menoleh sebentar. Angga, apapun yang terjadi setelah ini, tetaplah di kantor. Jangan keluar. Dan pintu tertutup. Dari dalam kantor yang remang, Angga memperhatikan melalui jendela kecil. Harry berdiri di depan pintu gudang. Ia mengetuk pintu 3 kali. Tok-tok. Pintu gudang bergerak sendiri, perlahan membuka, mengeluarkan suara berdecit. Dari dalam, angin gelap menghembus keluar, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Harry masuk. Pintu menutup cepat, seperti disedot sesuatu dari dalam. Untuk beberapa detik, suasana hening. Namun, sesaat kemudian, terdengar suara yang membuat seluruh bulu tubuh Angga berdiri. Suara ribuan anak kecil berbisik bersama-sama. Harry lepas. Terdengar tawa kecil, tercampur rengekan, saling bertumpuk seperti desisan ular. Hihihi. Harry main. Lalu suara benda keras berjatuhan. Disusul suara langkah-langkah kecil berlari cepat di dinding gudang. Seolah ada ratusan makhluk yang memanjat, meloncat, merangkak. Angga menutup telinganya. Ia berdoa keras. Jantung hampir meledak. Setelah beberapa menit, suara itu meredat. Pintu terbuka, dan Harry keluar dengan wajah pucat tapi tenang. Tas hitamnya kini kosong. Di pundaknya tampak bekas cakaran kecil, seperti kuku anak-anak. Harry menatap Angga. Mulai besok, kau akan mengerti kenapa usaha ini maju. Tanpa menjelaskan apapun, ia berjalan pulang meninggalkan halaman. Angga terpaku. Suara-suara itu, napas kecil, tawa kecil, rengekan itu semua masih terngiang di telinganya. Dan malam itu, saat semua mobil sudah dimatikan, dari ruang gudang terdengar satu suara paling jelas dari semuanya. Suara seorang anak kecil yang menyebut namanya. Angga, sini main. Sejak kejadian malam itu, Angga tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan ketika ia mencoba memejamkan mata, selalu ada bayangan pintu gudang yang perlahan membuka, memperlihatkan sosok-sosok kecil dengan mata merah menyala yang memanggil namanya. Suara bisikan itu melekat seperti sesuatu yang menempel di dasar telinganya. Paginya, ia datang lebih awal ke rental berharap suasana terang akan meringankan rasa takutnya. Tapi ketenangan itu hilang begitu ia melihat pintu gudang yang malam sebelumnya berdiri kukuh kini sedikit terbuka. Tidak lebar, hanya sekitar 2 jari. Seolah ada yang sengaja membiarkannya begitu. Angga terpaku. Jantungnya berdetak keras. Telapak tangan dingin. Siapa? Yang bisiknya ke diri sendiri. Ia maju perlahan, ingin memastikan. Namun sebelum sempat menyentuh pintunya, sebuah tangan menepuk bahunya keras. Dor! Astaga! Angga hampir meloncat. Itu hanya Pak Darto, karyawan paling senior di rental itu. Usianya 50-an, tubuhnya kurus tapi kuat, dan wajahnya selalu tampak tidak tidur. Ngapain kau dekat-dekat sini? Tanya Pak Darto dengan suara serak. Angga menunjuk pintu gudang. Itu Pak, pintunya kebuka. Pak Darto menghela napas panjang. Jangan kau sentuh, jangan kau lihat, jangan kau niatkan apapun untuk mendekatinya. Tapi kemarin malam saya dengar suara. Darto menatap tajam. Aku sudah kerja di sini 8 tahun, tapi tidak pernah dan tidak akan pernah membahas apapun dari balik pintu itu. Angga menelan ludah. Jadi Pak Darto juga pernah dengar suara-suara? Darto tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu gudang perlahan, lalu menggeser gembok besar yang tampak lebih tua dari bangunan itu sendiri. Setelah pintu terkunci rapat, Darto berbisik. Anak muda, kalau kau ingin hidup lama, ikuti saja aturan Harry. Jangan tanya apapun. Hari itu berjalan normal dari luar. Mobil masuk, mobil keluar,
pelanggan datang silih berganti. Tapi bagi Angga, semua yang ia lihat tidak lagi normal. Mobil yang tampak bersih kini terlihat seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Setiap ia membuka pintu mobil, terasa seolah ada belasan pasang mata kecil yang menonton dari sudut-sudut tersembunyi. Sore menjelang, hujan turun, petir menyambar, membuat suasana semakin sendu. Saat Angga sedang mengecek ban mobil, ia merasakan hembusan angin dingin di belakangnya. Ia langsung berdiri dan menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya mobil-mobil yang berbaris rapi. "Angga, kita lihat kamu." Suaranya datang dari arah pintu gudang. Angga mundur beberapa langkah, namun rasa takut bercampur penasaran membuatnya bertahan. Ia menatap pintu itu lama, dan tiba-tiba sesuatu bergerak di balik celah kecil bawah pintu. Bayangan kaki kecil, hanya sepasang, setinggi lutut orang dewasa. Angga menahan napas. Bayangan itu maju sedikit. Lalu ia bisa melihat jemari kecil mana konekan lantai semen bergerak seperti sedang merayap. Angga hampir menjerit ketika suara pintu belakang rental terbuka. Harry muncul membawa payung basah kuyup. Wajahnya tegang. Ia memandang pintu gudang, lalu memandang Angga. "Kau dengar lagi ya?" Angga, "Iya, bos." Ada kaki kecil tepat di bawah pintu. Harry memejamkan mata, mengusap wajahnya, lalu menghampiri Angga. "Dengar baik-baik," katanya dengan nada serius. "Yang kau lihat tadi bukan manusia. Mereka memang kecil, tapi jangan pernah sekalipun mengira mereka anak-anak baik." Hujan semakin deras. Suara rintiknya seperti diselingi tawa-tawa kecil. Mereka bisa menirukan suara manusia. Mereka bisa memanggil namamu. Mereka bisa membuatmu percaya kalau mereka butuh pertolongan. Angga merasa tubuhnya membeku, tapi tujuannya cuma satu. Lanjut Harry pelan, "Membuatmu membuka pintu." Angga menatap Harry dengan penuh ketakutan. "Bos, itu makhluk apa?" Harry menunduk sedikit. Suara rendahnya terdengar seperti pengakuan yang sudah lama terpendam. "Mereka adalah anak-anak jin piatu yang kubesarkan untuk menjaga usahaku." Petir menyambar kuat, seakan menegaskan ucapan itu. Angga memucat. Tubuhnya kaku. Harry menatapnya tajam. "Dan sekarang, Angga, mereka sudah tahu namamu. Itu artinya kau tidak bisa mundur lagi." Hening. Lalu dari balik pintu gudang terdengar suara serentak ribuan suara kecil berbisik bersamaan. "Angga, main-main." Angga terjatuh. Lututnya lemas. Harry diam, tidak menolong. Matanya hanya melihat lurus ke pintu gudang, seolah sedang menahan sesuatu agar tidak keluar. Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apa yang Angga bayangkan sebelumnya. Sejak mengakui bahwa ia memelihara ribuan anak jin, Harry berubah menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi memaksakan senyum palsu di hadapan karyawannya. Bahkan kepada pelanggan sekalipun, ada beban besar yang tampak menekan pundaknya, beban yang tidak terlihat, tapi terasa dari cara ia berjalan. Angga yang sebelumnya hanya ingin bekerja untuk mencari nafkah, sekarang terperangkap dalam ketakutan yang ia sendiri tidak bisa bayangkan. Setiap malam, ia mendengar suara-suara kecil itu memanggil namanya dalam mimpi. Terkadang terdengar dari jendela rumah kontrakannya, terkadang dari bawah tempat tidurnya. Sini, kita main." Suara itu lembut, tetapi membawa dingin yang menusuk tulang. Angga tak berani tidur dalam keadaan gelap lagi. Malam Jumat Kliwon pertama setelah ia mengetahui rahasia itu pun tiba. Harry tampak tidak tenang sejak siang. Ia memeriksa jam terus-menerus, berkali-kali melirik ke arah gudang. Ketika matahari mulai turun, ia memanggil Angga ke kantornya. "Kau ikut aku malam ini," katanya tanpa basa-basi. Angga memucat. "Kakek mana?" "Bos, ke tempat asal mereka," jawab Harry pendek. "Dan ke tempat aku mengambil rezeki setiap bulan." Samar-samar Angga bisa merasakan hawa dingin mengambang di ruang kantor. Bau kemenyan samar tercium dari tas hitam yang selalu dibawa Harry. "Bos, saya harus ikut." "Kenapa?" Harry menatap Angga lama, lalu berkata pelan, "Karena mereka sudah menandaimu." Jantung Angga serasa berhenti. "Menandai?" "Ya, ketika kau mendengar suara mereka jelas, itu berarti mereka sudah menganggapmu bagian dari tempat ini. Kalau kau tidak ikut dalam ritual, mereka akan terus memanggilmu. Dan pada akhirnya, mereka akan datang ke rumahmu." Angga tidak lagi menjawab. Ia hanya mengangguk lemah. Malam itu,
Harry dan Angga menaiki sebuah mobil hitam menuju ujung kota. Jalanan semakin sepi, semakin gelap, hingga lampu-lampu rumah jarang terlihat. Mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang dikelilingi pepohonan bambu tinggi. Dari balik bambu, angin berdesir membawa suara lirih yang mirip dengan bisikan kecil ribuan makhluk bos. "Tempat apa ini?" tanya Angga dengan suara menggigil. "Rumah Mbah Surip," jawab Harry. "Dukun yang membuat perjanjian denganku 5 tahun lalu." Pintu rumah itu terbuka pelan sebelum mereka sempat mengetuk. Dari dalam muncul seorang lelaki tua kurus, berkulit pucat, sorotan matanya tajam seperti burung pemangsa. "Harry," suara Mbah Surip serak, "anak-anakmu sudah gelisah." "Mereka lapar." "Kau terlambat." Harry menunduk hormat. "Maaf, Mah. Saya sibuk mengurus rental." Mbah Surip memelototkan mata. "Mereka tidak peduli. Dunia jin berbeda dengan dunia manusia. Kau sudah memelihara ribuan dari mereka. Kau harus memberi mereka makan." Angga tercekat oleh kalimat itu. Mereka makan apa, Mbah?" Mbah Surip menoleh pelan ke arah Angga. Tatapannya membuat bulu kuduk berdiri, "yang berbau manusia." Jawabnya datar. Angga mundur 1 langkah. "Maksudnya?" Harry menepuk bahunya. "Tenang, bukan manusia, tapi sesuatu yang pernah menempel pada manusia: rambut, serpihan kuku, pakaian, darah hewan yang disentuh manusia. Apapun yang berbau kita." Mbah Surip mengangguk. "Semakin banyak manusia menyewa mobilmu, semakin banyak bau itu terkumpul. Itulah makanan mereka." Angga merinding. Ia baru sadar kenapa mobil Harry selalu kembali bersih tanpa bekas noda apapun. Bahkan bekas rambut pun tidak ada satu helai. "Anak-anak itu yang membersihkan mobilmu," kata Mbah Surip, seolah membaca pikirannya. "Mereka memakan apapun yang tertinggal di dalamnya." Harry kemudian membuka tas hitamnya. Di dalamnya ada serpihan rambut yang dikumpulkan dari jok mobil, potongan kain dari pakaian yang tertinggal, bekas tisu berdarah dari pelanggan yang begitu saja dibuang. Mbah Surip mengambil bakul anyaman kecil, memasukkan semua benda itu ke dalamnya. Ia menyiramnya dengan cairan hitam pekat berbau anyir. "Upeti bulan ini siap," gumamnya. Lalu ia memberi isyarat pada Harry dan Angga untuk mengikutinya ke belakang rumah. Di belakang rumah ada sumur tua yang ditutup papan kayu. Ketika papan itu dibuka, aroma busuk langsung keluar, bercampur suara rengekan kecil yang bergema. Dari dalam Harry menandok, "Anak, makanannya datang." Dan suara itu pun terdengar. Ribuan suara kecil, tumpang tindih, melolong, tertawa, menangis, memanggil, "Harry, lapar." Mbah Surip menurunkan bakul berisi upeti pakai tali. Ketika bakul menyentuh dasar sumur, sumur itu langsung bergetar. Suara-suara kecil itu memekik kegirangan. Main, makan. Angga mundur 2 langkah. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Kepalanya pusing, seakan suara-suara itu masuk ke tengkoraknya. Harry memegang bahunya. "Inilah sumber rezeki rentalku. Aku beri mereka makan, mereka beri aku kemudahan." Mbah Surip menatap Angga intens. "Dan sekarang, karena kau sudah didengar oleh mereka, kau sudah menjadi bagian dari ikatan ini." "Angga, bagaimana caranya saya keluar dari sini?" Mbah Surip tersenyum, senyum yang sangat dingin. "Tidak ada yang keluar setelah namanya dikenal ribuan anak jin." Lalu dari dalam sumur terdengar satu suara paling lantang. Angga, turun." Angga langsung terjatuh. Napasnya tersengal, tubuh kaku. Harry menatapnya dengan wajah bersalah. "Maaf Angga, tapi ini baru awalnya." Sejak kembali dari rumah Mbah Surip malam itu, hidup Angga berubah total. Tidur bukan lagi tempat beristirahat. Setiap kali ia memejamkan mata, ada yang menarik-narik ujung selimutnya. Kadang ia melihat bayangan kecil berlari di sudut kamarnya. Kadang terdengar bisikan lembut yang memanggil namanya dari bawah kasur. Pagi, siang, malam, suara itu selalu ada. Lapar. Harry sudah memperingatkannya bahwa ini akan terjadi. Namun tetap saja Angga tak siap. Terlebih setelah ritual itu, indera panca inderanya berubah. Suara-suara dari gudang kini terdengar jauh lebih jelas. Bahkan di siang bolong, saat ia sedang menata kunci mobil, suara dari balik tembok berkata pelan, "Kaki, kami mau kaki." Angga hampir melempar kunci saking paniknya. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di rental.
pelanggan pertama yang datang saat pagi mengeluh bahwa kursi belakang mobil terasa seperti ada yang bergerak. Ia mengira kucing masuk, tapi saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Pelanggan lain berkata bahwa ia mendengar suara anak kecil batuk dari bagasi saat sedang mengemudi di jalan tol. Seorang ibu bahkan mengembalikan mobil dengan wajah pucat pasi, mengatakan ia melihat sesuatu duduk melipat kaki di belakang kepala suaminya ketika melewati terowongan. Harry hanya tersenyum tipis. Kadang mobil kami memang sensitif. Namun setelah pelanggan pergi, wajahnya berubah serius. Ia memanggil Angga ke gudang. "Ini salahmu," kata Harry datar. Salah saya? Kenapa, bos? Kenapa, bos? Sejak mereka mengenal namamu, mereka gelisah. Mereka ingin kau ikut memberi makan mereka. Upeti bulan kemarin tidak cukup. Mereka mulai lapar. Angga merinding. Apa yang harus saya lakukan? Harry tidak menjawab. Ia hanya membuka tas hitamnya dan mengeluarkan sesuatu yang membuat perut Angga mual. Benda-benda bekas manusia yang ditemukan di mobil-mobil pelanggan selama sepekan terakhir. Ada potongan kuku kecil, sejumput rambut, sisa tisu darah dari mimisan, kain yang basah oleh keringat, plester luka yang menempel di jok. Ini saja tidak cukup, kata Harry. Biasanya anak-anak jin kenyang dengan banyaknya pelanggan, tapi sebulan terakhir rental lain sepi, hanya kita yang ramai. Bau manusia yang terkumpul terlalu sedikit untuk ribuan anak jin. Angga menelan ludah, suaranya pecah. Lalu, kita harus kasih apa, bos? Harry menatapnya tajam. Barang pribadi manusia yang memiliki energi kuat. Angga bingung. Maksudnya, barang yang dipakai lama. Kaos, jaket, topi, sarung tangan, apapun yang menyimpan aroma manusia lebih pekat. Angga menggeleng cepat. Bos, itu kan sama saja seperti mencuri dari pelanggan. Harry menatapnya datar dan mengancam. Kau ingin mereka datang ke rumahmu malam ini? Angga langsung terdiam. Harry melanjutkan dengan suara lebih rendah, seolah takut sesuatu mendengarkan dari balik pintu gudang. Anak-anak itu tidak sabar. Kalau kita tidak memberi mereka cukup mainan, mereka sendiri yang akan mengambilnya. Tiba-tiba suara dari dalam gudang terdengar tok. Tok, bosses lapar. Bos, ingin main? Harry menepuk pintu dengan keras. Diam! Sesaat suara itu hilang, tetapi berganti dengan ratusan suara kecil tertawa panjang. Angga memegangi kepalanya. Suara itu seperti berputar-putar, membuat dunia terasa miring. Hari berikutnya, kejadian-kejadian janggal semakin menjadi. Seorang pelanggan mengadu bahwa jaket di dalam mobil hilang, padahal ia yakin baru saja meletakkannya. Padahal pagi harinya, Angga sendiri melihat jaket itu berada di jok belakang. Namun saat membuka pintu untuk mengecek, jaket itu lenyap seketika. Mana jaketnya? Tanya Angga ketakutan. Harry menghela napas, lalu melirik pintu gudang. Anak-anak mengambilnya. Itu makanan mereka. Angga bergidik. Ia sadar, jin itu mengincar barang pribadi tanpa harus Harry memberikan izin. Mereka mulai mengambil sendiri. Lebih parahnya lagi, beberapa mobil yang kembali ke rental ditemukan bersih seperti baru, bahkan sampai wangi. Tapi Angga tahu, bukan karyawan yang membersihkannya. Dan semakin bersih sebuah mobil, semakin banyak suara berbisik yang terdengar dari gudang malamnya. Kami kenyang, kami mau lagi. Harry, kami lapar. Lebih, malam itu, Harry memanggil Angga ke kantor. Wajah bosnya tampak pucat, seolah menahan sesuatu. Angga, aku perlu bantuanmu. Angga menegakkan tubuhnya. Apa, bos? Anak-anak jin itu tidak bisa lagi diberi makan hanya dengan rambut dan kuku. Ada ribuan dari mereka. Dan perjanjianku dulu hanya berlaku kalau mereka selalu kenyang. Angga semakin tegang. Jadi, sekarang apa yang mereka minta? Harry menggenggam meja, napasnya bergetar. Mereka minta barang milik manusia yang lebih kuat, yang punya nilai emosional, yang punya kenangan. Angga mengerutkan kening. Kenangan, ya. Barang yang disayang pemiliknya. Mereka ingin energi dari rasa keterikatan manusia. Suara dari gudang menggelegar pelan. Bos, kami mau yang lebih besar. Kase kami. Kasa kami. Harry menatap Angga, dan dalam sorot matanya ada ketakutan yang belum pernah ia perlihatkan sebelumnya. Jika kita tidak memenuhi permintaan mereka, mereka akan mengamuk. Mereka bisa merusak mobil, menyakiti karyawan,
bahkan menyerang manusia yang menyewa mobil. Angga menarik napas putus asa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harry mengeluarkan sesuatu dari lemari meja. Sebuah daftar di atasnya tertulis nama-nama pelanggan yang sering menyewa mobil plus alamat mereka. Angga membeku. Bos, jangan bilang. Harry menatapnya tajam. Kita harus mengambil barang pribadi mereka. Malam ini, dari gudang terdengar suara ribuan makhluk tertawa, panjang, menggema, seolah mereka tahu bahwa makanan mereka akan segera datang. Sejak malam itu, Tono tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap ia memejamkan mata, selalu ada bayangan anak-anak kecil yang berlari di antara deretan mobil rentalnya, bukan anak-anak manusia, melainkan makhluk kecil yang wajahnya tidak pernah sempurna terbentuk. Kadang mereka hanya memiliki satu mata, kadang matanya berlubang semua, kadang tubuh mereka sekecil bayi, kadang memanjang seperti direntangkan paksa. Dan sejak beberapa hari terakhir, suara mereka mulai terdengar tidak hanya di mimpi, tapi di dalam rumah. Di dekat telinga Tono sendiri, kami lapar. Sudah saatnya. Ucapan itu seperti benang halus yang menyusup ke telinganya kapan saja. Sot iamak, sot mande. Bahkan ketika ia sedang berbicara dengan istrinya, seolah mereka hidup di bawah kulitnya. Malam itu, sekitar pukul 2, Tono terbangun oleh suara berbisik yang mengalun dari luar jendela. Suara itu lembut, seperti suara anak kecil bermain. Ayo, lihat kami, lihat. Angin malam menggeser tirai tipis, membuat bayangan bergerak seperti tangan yang mencoba masuk. Tono meraih senter kecil di meja, lalu berjalan keluar rumah. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya, seperti kabut yang naik dari tanah pemakaman. Ketika ia menyalakan senter ke arah halaman rental, kacanya berembun, dan di permukaan embun itu ada jejak telapak tangan kecil. Bukan satu, bukan dua, ratusan. Tangannya gemetar. Ia mundur selangkah. Dari dalam salah satu mobil, terdengar bunyi ketukan kecil, seperti seseorang memukul kaca dari dalam tok. Tok. Tono menenangkannya. Mungkin tikus, mungkin angin. Ia mencoba menolak pikiran lain. Tapi ketika ia mendekat, kaca mobil itu menggembun lagi, dan dari balik embun itu muncul bentuk 5 jari mungil, menggesek pelan, seperti meminta keluar. Tono menahan napas. Ia tahu mereka lapar. Ia tahu masa tumbal berikutnya tinggal beberapa hari lagi, keesokan paginya. Saat membuka rental, Tono mendapati seorang pelanggan baru datang. Lelaki muda, wajah lelah, membawa tas besar minjem Innova. Pak, mau dipakai keluar kota, besok balik. Tono mengangguk sambil memaksa tersenyum. Namun dari pojok pandangan, ia melihat kaca Innova itu mengembun lagi. Padahal matahari sangat cerah, dan ada 2 bayangan wajah kecil menempel di dalam kaca. Wajah mungil mengintip ke arah pelanggan itu, seolah sedang memilih. Seketika, bulu kuduk Tono berdiri. Pelanggan tidak sadar apapun. Ia hanya masuk mobil, menyalakan mesin, lalu pergi. Anak-anak jin pun ikut, karena setiap mobil adalah rumah mereka, dan setiap rumah adalah jalan menuju tumbalnya. Ketika malam kembali turun, Tono duduk sendirian di garasi. Lampu-lampu menyala redup. Udara terasa padat. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin, hanya rasa seolah ada ribuan mata yang memperhatikan. Lalu, dari balik bayangan mobil Avanza yang paling tua, muncul 2 sosok kecil. Tidak tinggi, tidak gemuk, tidak ramping, tapi salah. Seperti tubuh kecil yang dililit tulang panjang di dalamnya. Mereka bergerak pelan, melangkah ke arah Tono. Tono mundur, hampir tersandung. Belum waktunya, katanya dengan suara serak. Kalian sudah dapat calon tumbalnya. Tunggu saja sampai ia kembali. Kedua makhluk kecil itu berhenti. Salah satu dari mereka menaikkan kepala, memperlihatkan wajah seperti tanah liat basah yang dibentuk tergesa-gesa. Matanya hitam, datar, tanpa kelopak. Ia mengangkat tangan mungilnya, jari-jarinya terlalu panjang untuk ukuran anak kecil. Kami lapar sekarang. Suara itu keluar bukan dari mulutnya, tapi dari udara di sekeliling Tono. Seperti ribuan mulut kecil mengulang satu kalimat. Sekarang, sekarang, sekarang. Tono menutup telinganya. Tidak, aku tidak bisa menyerahkan siapapun sebelum waktunya. Tiba-tiba, seluruh mobil di halaman bergetar pelan. Duk, dak, dak.
seperti ada sesuatu menendang dari dalam. Setiap kaca berembun secara bersamaan. Setiap mobil mengeluarkan suara kecil, seperti napas makhluk hidup. Anak-anak jin lain mulai muncul dari bawah mobil, dari balik ban, dari celah mesin. Mereka merangkak seperti kawanan yang tidak pernah kenyang Tono. Mundur hingga punggungnya menempel tembok. Ratusan mata kecil menatapnya tanpa kedip. Pemanggil belum muncul tapi Tono tahu. Mereka semua menunggu satu hal, kepastian bahwa makanan mereka benar-benar akan datang. Di tengah tekanan itu, Senta, Tono tiba-tiba berkedip. Cahaya berputar sedikit, menyorot kaca Innova yang tadi disewa pelanggan pagi itu. Dan di kaca itu, sesuatu muncul, tulisan, terbentuk dari embun, seolah seseorang menggores dari dalam. Sudah dekat. Lalu di bawahnya, kami mengikuti. Tono merasakan dadanya seperti diremas tangan. Raksasa, mereka mengincar pelanggan itu. Mereka sedang mengejarnya. Dan jika pelanggan itu tidak kembali seperti yang dijanjikan, mereka akan menuntut korban lain, korban yang lebih dekat, lebih mudah, lebih terjangkau. Tono memejamkan mata kuat-kuat. Suara mereka kembali memenuhi seluruh garasi. Kami lapar, kami makan, kami mau sekarang. Tono jatuh bersimpuh, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh, bercampur keringat dan debu. Ia sadar satu hal yang lebih menakutkan dari semua itu. Ia tidak lagi memegang kendali apapun. Kini, ribuan anak jin itu bisa muncul kapan saja, mengambil siapa saja, dan menagih apa saja yang mereka mau. Dan malam itu, ketika anak-anak jin menghilang perlahan ke balik mobil-mobil gelap itu, suara mereka meninggalkan satu pesan terakhir di telinganya. Jika tumbal tidak datang, kau yang kami jemput. Malam ke-6 sejak tamu tak manusia menyewa mobil, datang tanpa suara, mendekat seperti penyakit yang menempel di kulit, dingin dan licin. Tono berdiri di beranda rumahnya sambil menatap deretan mobil rentalnya yang tampak seperti bangkai besi, menunggu dijemput arwah. Sejak mobil hitam itu kembali 2 hari lalu, dengan bau tanah kubur menyengat, anak-anak jin peliharaannya bersikap tidak seperti biasanya. Mereka tidak lagi hanya muncul di balik kaca. Mereka mulai keluar sepenuhnya. Dan malam ini, Tono yakin batas itu runtuh. Angin berhembus dengan suara serak bukan suara alam melainkan seperti suara napas banyak makhluk kecil yang menahan lapar. Tono menelan ludah. Di ujung halaman, tepat di samping mobil R3 merah, terlihat bayangan tubuh anak-anak kecil setinggi lutut orang dewasa. Berdiri berjejer seperti pasukan yang menunggu aba-aba. Wajah mereka cekung, hitam pekat di tengah, seolah bagian tengah wajahnya telah dicabut. Tubuh-tubuh kecil itu bergerak pelan, gelisah, meringkuk seperti kucing kelaparan. Tono merasakan mereka tidak sekadar lapar. Mereka atau sedang menunggu sesuatu. Dari dalam rumah, istrinya, Rina, memanggil dengan suara nyaris pecah. Tono, tolong masuk. Jangan di luar terus. Rasanya rumah ini kayak diawasi. Tono tak menjawab. Ia benar-benar tak bisa. Napasnya tercekat ketika salah satu makhluk kecil itu tiba-tiba melompat ke kap mobil dan menatapnya. Mata hitam mengilap seperti genangan oli. Malam ke-6, waktunya mulai, bisiknya. Tono memejamkan mata. Ia tahu ritual dari pesugihan ini tidak pernah sekadar pelihara anak jin dan kaya mendadak. Ada fase ketika makhluk-makhluk itu meminta jatah lebih besar daripada sekadar energi atau darah hewan. Dan malam ini adalah malam yang sejak lama diperingatkan oleh pemanggil pertama dalam mimpinya. Malam ketika ribuan anak jin memilih tuannya kembali. Jika mereka kecewa, seluruh keberkahan harta Tono akan berubah menjadi malapetaka. Tono memaksa kakinya melangkah ke halaman. Makhluk-makhluk kecil itu mundur sedikit, seolah memberi jalan. Dari setiap mobil, dari sela-sela ban, dari kolong pintu, muncul lebih banyak lagi sosak-sosak mungil berkulit hitam kehijauan. Matanya bersinar putih seperti kapur. Jumlah mereka makin banyak, memadati halaman seperti lautan tubuh kecil yang bergerak tanpa suara. Tono ingin berteriak memanggil istrinya, tapi tahu itu percuma. Ritual ini adalah urusannya, bukan urusan manusia lain. Tiba-tiba, di antara kerumunan itu, muncul satu sosok berbeda. Tubuhnya lebih besar, setinggi anak SD, rambutnya panjang kusut,
dan wajahnya seperti wajah anak kecil yang sebagian meleleh. Dialah pemanggil, ketua para jin kecil. Ia berjalan maju, langkahnya menyeret tanah. Seluruh makhluk lain menunduk. Pemanggil berhenti tepat di depan Tono. Tono, saatnya kau bayar yang tertunda. Tono mundur setengah langkah. Aku sudah memberi apa yang kalian minta. Kalian sudah makan banyak energi. Mobilku sudah jadi rumah kalian. Apalagi yang kalian mau? Pemanggil menyeringai. Kami lapar pada sesuatu yang berbeda. Sejak tamu itu datang, tamu yang menyewa mobil hitam itu, dia bukan manusia. Dia membawa aroma makam 7 malam. Dia meninggalkan sesuatu di mobilmu. Pemanggil merunduk dekat kaki Tono, dan itu membuat kami haus. Tono ingin bertanya apa yang dimaksud, namun tiba-tiba terdengar suara berat dari arah garasi. Suara seperti gesekan besi dengan tulang. Suara yang tidak seharusnya keluar dari mobil apapun. Lampu halaman berkedip 3 kali, lalu mati total. Gelap, lalu dak-dak-duk. Suara dari dalam mobil hitam itu berdenyut seperti jantung makhluk raksasa. Ketika lampu kembali menyala, kaca belakang mobil itu retak dari dalam. Retakannya bergerak, merayap, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam kabin. Jin-jin kecil langsung mundur. Beberapa menjerit seperti terbakar. Pemanggil berbisik cepat. Dia kembali. Dia bukan penumpang. Dia pengambil utang, Tono. Sembunyikan darahmu. Dia mencarimu. Seketika pintu mobil hitam itu terbuka pelan. Sangat pelan. Bau kuburan 7 hari menampar seluruh halaman. Asap tipis putih keluar, menggeliat seperti tenggen-tenggen halus yang meraba tanah mencari sesuatu. Tono memeteng dari dalam kabin mobil. Muncul sepasang mata merah menyala, menatap langsung pada Tono. Makhluk itu keluar perlahan. Kakinya tidak menyentuh tanah, hanya melayang, kotor, dan dingin seperti kabut pekat. Wajahnya seperti manusia, tapi terlalu pucat. Matanya terlalu dalam, dan mulutnya mengembang sampai ke pipi seperti sobekan Tono. Suaranya bergema seperti suara orang berbicara dari dalam sumur tua. Giliranmu tiba, pemanggil berteriak, "Lari!" Dia bukan dari golongan kami. Tono tidak butuh diperintah 2 kali. Ia langsung berbalik dan berlari ke arah rumah. Tapi sebelum ia sempat mencapai pintu, makhluk itu sudah muncul di hadapannya. Berpindah tempat dalam sekejap seperti bayangan yang memotong cahaya. Ia menatap Tono tanpa berkedip. Kau sudah berjanji. Di malam pertama kau memanggil ribuan anak kami. Ada satu syarat yang kau lupakan. Tono mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Suaranya pecah. Aku tidak pernah diberitahu syarat lain. Makhluk itu tersenyum. Senyum yang mengelupas bibirnya hingga darah hitam menetes. Itulah kesalahanmu. Seluruh halaman mendadak bergetar. Anak-anak jin menjerit bersamaan. Tubuh mereka berubah gelap, dan kutu-kutu kecil berterbangan dari kulit. Mereka, pemanggil, membungkuk dan berteriak. Tono, malam ke-9 adalah penentu. Kau harus pilih. Tono terjata. Lututnya menghantam tanah. Makhluk itu menunduk, menatap muka Tono dari jarak 1 jengkal. Sebelum malam ke-7 selesai, kau harus memberikan 1 nyawa manusia. Ia tersenyum lebih lebar, atau ribuan anak jin itu akan memakan nyawamu. Lampu kembali padam. Suara pekikan memenuhi rumah. Dan malam ke-6 berakhir hanya dengan 1 pesan. Tono tidak punya banyak waktu. Sejak makhluk penjaga pintu itu menghilang, rumah Tono tidak lagi terasa seperti rumah. Dinding-dindingnya seolah menyimpan bisikan, lantainya menyimpan bayangan, dan tiap sudut ruangan menjadi tempat jin-jin kecil berkumpul, mengawasi, menunggu keputusan yang belum Tono buat. Fajar datang, tapi bukan membawa ketenangan. Cahaya matahari menembus jendela seperti cahaya palsu, tipis, rapuh, seolah kapanpun bisa dipadamkan oleh sesuatu yang lebih gelap dari malam. Tono duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Kedua tangannya bergetar. Rina duduk di sampingnya, menangis tanpa henti. Sejak kejadian semalam Tono, apa maksud mereka? Apa maksud pilih nyawa? Suara Rina pecah seperti kaca retak. Tono menandok. Seluruh tubuhnya terasa seperti tenggelam dalam lumpur dingin. Aku tidak tahu harus bagaimana. Itu bohong. Dan Tono tahu itu. Ia tahu betul apa yang harus dilakukan. Syarat itu jelas. 1 nyawa manusia
Tapi bagaimana mungkin ia memilih? Jin-jin kecil yang biasanya bermain sembunyi-sembunyi, kini berdiri di sudut ruangan seperti bayangan hidup. Mata mereka memantulkan cahaya putih pucat. Wajah mereka tanpa ekspresi, hanya menatap Tono dan istrinya, seolah mencatat setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Rina meremas lengan Tono. Kalau ada ritual buat menyetop semua ini, hentikan Ton. Kita keluar dari kota. Kita pergi jauh. Tono menatap istrinya dalam-dalam. Ia hampir ingin mengatakan ya, hampir ingin bangkit, ambil mobil dan pergi. Tapi ia tahu itu mustahil. Di dunia pesugihan, tidak ada kabur, tidak ada lari, tidak ada batal. Tono hanya menggeleng pelan. Kalau kita pergi, mereka akan mengejar. Kita bisa mati sebelum sampai jalan besar. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menggigil ketakutan. Menjelang siang, ketukan pintu terdengar 3 kali. Tok, tok, tok. Tono langsung merinding. Ketukan itu pelan, tapi ritmenya aneh. Terlalu teratur, terlalu dingin. Ketika pintu dibuka, ternyata yang datang adalah Husin, karyawan lama Tono yang sudah bekerja hampir 4 tahun. Pak Tono, telepon dari kantor rental ganti. Mereka butuh mobil Avanza untuk hari ini. Ada yang pesan dadakan. Tono terdiam, tubuhnya bergemuruh. Apa ini kebetulan? Atau memang makhluk itu sedang mengarahkan pilihan? Husin melihat wajah Tono yang pucat. Pak, Bapak sakit. Kenapa kelihatan lain? Suaranya tenang, lembut, polos, justru makin menusuk hati Tono. Sin, Tono menarik napas panjang. Kalau kamu tidak ada urusan penting, pulang saja. Hari ini saya tutup rental. Husin kebingungan. Loh, tapi mobil, pulang. Sin, Tono menutup pintu tergesa. Husin berdiri di luar beberapa detik, tetapi akhirnya pergi, mengira bosnya sedang lelah. Begitu pintu menutup, terdengar suara kecil di belakang Tono, seperti suara langkah makhluk kecil memukul lantai dengan kuku. Ketika ia menoleh, pemanggil sudah duduk di atas sofa, memandangi Tono dengan mata hitam bulat. Dia bisa jadi pilihan yang mudah. Tono terbelalak. Diam, jangan sebut nama orang sembarangan. Pemanggil hanya mengangkat kepala sedikit. Jika kau tidak menentukan sendiri, maka kami akan memilihkan. Dan pilihan kami selalu yang paling dekat. Kalimat itu berarti siapapun yang masuk halaman rumah ini bisa jadi tumbal. Menjelang sore, tekanan semakin kuat. Rumah Tono seperti diselimuti kabut tipis yang hanya bisa dilihat dari sudut mata. Di dapur, suara piring bergetar sendiri. Di kamar mandi, keran meneteskan air hitam. Di atap, langkah-langkah kecil berlarian tanpa henti. Rina semakin ketakutan. Ia duduk memeluk lutut di kasur, napasnya pendek-pendek. Ton, kita ajak orang pintar. Ustadz, dukun putih? Siapa? Tono menggeleng lemah. Tidak akan ada yang berani. Pesugihan ini bukan kelas biasa. Yang jaga pintu bukan jin kampung. Pemanggil muncul dari bawah ranjang. Tubuhnya merayap keluar seperti kain basah yang ditarik. Benar, tidak ada manusia yang bisa campur tangan. Ini urusan antara kau dan makhluk itu. Rina menjerit dan mundur ke dinding, menatap makhluk kecil itu dengan ketakutan membabi buta. Pemanggil menatap Rina tanpa peduli. Jika kau tak memilih sebelum azan Isya nanti, maka dia akan memilih langsung di depanmu. Tono merasakan tubuhnya melemas. Waktu terus berkurang. Malam ke-7 tinggal beberapa jam lagi. Saat matahari hampir tenggelam, terjadi hal yang tak pernah Tono bayangkan. Gerbang rumahnya diketuk keras dari luar. Duk, dak, dak. Suara itu memaksa Tono bangkit. Rina menutup telinganya. Jin-jin kecil berlari-lari seperti pecahan bayangan di lantai. Pemanggil berbisik, orang ini dibawa ke sini bukan oleh kami, tapi olehnya. Hembusan angin dingin masuk dari celah pintu. Tono merinding dari leher hingga kaki. Saat ia buka pintu, ia melihat seseorang berdiri di luar pagar. Seseorang yang sama sekali tidak ia sangka. Aldo, tetangga mereka, sahabat Tono sejak SMA. Tono, ada yang aneh dari rumahmu. Dari tadi aku dengar suara seperti orang menangis. Kalian baik-baik saja? Tono ingin menutup pintu, ingin menolak, ingin berteriak agar Aldo pergi. Namun, anginnya tidak mengizinkan. Udara berubah berat. Gelombang tekanan seperti menahan tubuh Tono agar tetap membuka pintu.
Pemanggil muncul di belakang punggungnya dan berbisik, dia pilihan paling sempurna. Tidak curiga, dekat, dan kematiannya tidak akan dicari siapa-siapa malam ini. Tono menutup mata, air matanya jatuh. Aldo melangkah satu kaki memasuki halaman, langsung, tanpa sadar, seolah magnet memanggilnya. Rina berteriak dari dalam rumah, "Tono, jangan pilih dia." Tapi suara Rina tenggelam seketika. Lampu rumah padam, tanah bergetar, dan suara makhluk penjaga pintu terdengar dari segala arah. Malam ketujuh telah dimulai. Begitu suara itu bergema, malam ketujuh telah dimulai. Seluruh halaman rumah Tono berubah seperti ruang lain, bukan lagi milik dunia manusia. Udara menjadi berat, sangat berat, seolah setiap molekul mengandung beban 1000 arwah. Napas Tono tersangkut di tenggorokan. Aldo, yang berdiri di depan pagar, langsung mematung. Matanya kosong, bibir bergetar seakan ia hendak berteriak. Namun suaranya tertahan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di sekeliling rumah, ribuan anak jin melingkar cepat. Tubuh mereka berputar seperti angin ribut hitam. Mata mereka menyala putih, naik turun, membentuk lingkaran hidup yang mengitari halaman. Itu bukan lagi rumah Tono, itu arena ritual. Rina berlari keluar, memeluk lengan Tono sambil menangis. "Ton, apa yang mereka mau? Kenapa dia harus datang ke sini?" Pemanggil berdiri di pagar, tubuh kecilnya tegak, jauh lebih tegang dari biasanya. Dia dipanggil oleh penjaga pintu. "Kau tidak mengundang, tapi niatmu untuk tidak memilih membuat seseorang harus datang." "Tono, aku tidak mau membunuh siapapun." Pemanggil menatap Tono, matanya dalam dan dingin. "Itulah masalahnya. Pesugihan tidak peduli mau atau tidak, ia hanya peduli bayar atau mati." Saat itu juga, kabut hitam naik dari dalam tanah, membentuk tiang-tiang asap tinggi yang mengurung halaman dari 4 sisi. Dari tengah kabut, muncul dia, makhluk penjaga pintu, melayang seperti tubuh tanpa tulang. Matanya merah seperti bara kuburan, kulitnya pucat seperti kain kafan, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Begitu ia muncul, semua anak jin berhenti bergerak dan menunduk. Beberapa merangkak mundur seperti ketakutan. Hanya pemanggil yang berani menatapnya. Makhluk itu mengarah pada Tono. "Waktumu habis." Tono menggigil. Aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa. Kau harus memilih." Suara itu menghentak sampai tanah bergetar. Tono terdudak, memegang rambutnya sendiri, hampir gila. Dadanya naik turun, napasnya kacau. Aldo melangkah mendekat dengan gerakan seperti mimpi buruk pelan, kaku, seolah tubuhnya digerakkan oleh tali tak terlihat. Tono, suaranya lirih, hampa, nyaris tidak seperti dirinya. "Apa yang terjadi, Ton? Kenapa dibawa ke sini?" Tono tak sanggup menjawab. Rina memegang wajah suaminya. "Ton, pilih aku saja." Air matanya mengalir deras. "Lebih baik aku yang pergi daripada kamu menjadi pembunuh." Tono membeku, wajahnya hancur oleh rasa bersalah. Makhluk penjaga pintu tersenyum lebar, senyum yang memanjang sampai ke telinga. Dua pilihan yang menyakitkan. Ia mengangkat tangan. Aldo terangkat ke udara. Kedua tangannya ditekan ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Ia meronta, menjerit, tapi jeritannya hilang seperti ditelan angin. "Dia atau dia." Makhluk itu menunjuk Aldo, lalu Rina, lalu jantung Tono, "Atau kau sendiri yang kuambil." Tono menelan ludah sampai terasa perih. Kalau aku pilih diriku sendiri." Makhluk itu tertawa, tawa panjang, dingin, seperti suara peti mati dibuka. "Kau bukan nyawa yang ia mau." Makhluk itu menunjuk lautan, "Anak jin, kau adalah tanah tempat mereka makan. Jika kau mati, ribuan dari kami kelaparan. Kami tidak akan biarkan kau pergi." Pemanggil maju ke depan, suaranya berat. "Kau tidak bisa mengorbankan dirimu. Kau harus memilih orang lain." Tono ingin muntah mendengar kalimat itu. Rina berteriak, "Memohon, Aldo punya keluarga, Ton." "Punyaan, kalau harus salah satu dari kami, biarkan aku saja." Aldo meronta putus. Wajahnya memerah. "TNOOO, tolong aku, Ton, tolong. Jangan biarkan mereka bawa aku." Makhluk penjaga pintu melayang lebih dekat. Ia menyentuh kepala Aldo dengan satu jari, dan seketika tubuh Aldo kaku.
Mulutnya membeku terbuka tanpa suara. Pilihanmu adalah ritual. Pemanggil menunduk. Suara lirih. Jika kau tidak memilih dalam 1 menit, ia akan mengambil Rina dulu, lalu Aldo, lalu kau terakhir. Ketiganya, Tono jatuh terduduk. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia menatap istrinya. Ia menatap sahabatnya. Ia menangis keras. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidup. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku minta kekayaan itu? Kenapa aku panggil kalian? Ia memukul tanah. Darah keluar dari kepalan tangannya. Makhluk penjaga pintu mendekatkan wajahnya ke telinga Tono. Napasnya dingin seperti musim kematian. Pilih 1. Sebelum aku memilih 3. Hening. Jantung Tono berdetak seperti bom waktu. Aldo terangkat lebih tinggi. Rina bersimpuh sambil menangis, memeluk kaki suaminya. Tono mengangkat kepalanya perlahan. Matanya memandang ke salah satu dari mereka. Lalu dengan suara pecah, putus, dan hampir tak keluar. Aku pilih. Kubra. Atap rumah tiba-tiba runtuh sebagian. Ribuan anak jin berhenti bergerak dan menoleh ke satu titik. Sesuatu sisip melompat turun dari ketinggian pohon beringin depan rumah, masuk ke halaman ritual. Sosok berjubah hitam, wajah ditutup kain lusuh. Tubuhnya kurus tinggi seperti bayangan panjang. Pemanggil terkejut. Makhluk penjaga pintu menggeram. Sosok itu berkata dengan suara berat, Tono, jangan pilih siapapun. Dan seluruh ritual langsung goyah. Pengembalian perjanjian hujan turun tanpa pola sejak sore, kadang deras, kadang berhenti, lalu turun lagi seolah langit tidak pernah sepakat. Di halaman rental mobil Tono, semua mobil terparkir rapat seperti kawanan hewan yang sedang menghindari bahaya. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Padahal biasanya anak jin menyalakan lampu mobil mereka sebagai tanda lapar. Malam itu berbeda. Tono berdiri sendirian di tengah halaman. Kaosnya basah, napasnya tidak stabil, dan matanya kosong seperti seseorang yang baru saja mengantar hidupnya sendiri ke tepi jurang. Udara di sekitarnya dingin, tapi bukan dingin udara dingin seperti sesuatu yang merayap dari tanah. Dari balik ban-ban mobil, dari bawah rangkaian besi tua yang menjadi rumah ribuan makhluk halus peliharaannya. Sunyi. Sampai akhirnya, crack, suara kecil seperti kuku menggesek besi terdengar dari bawah salah satu mobil. Disusul suara lain, dari mobil lain. Lalu, dari semua mobil hampir bersamaan, ribuan anak jin merangkak keluar dari kegelapan. Bentuk mereka beragam. Ada yang seukuran bayi, ada yang setinggi lutut, ada yang tampak seperti bayangan anak kecil yang belum sempurna jadi wujud. Sebagian jalan dengan tangan lebih banyak dari kakinya, sebagian tanpa kaki, sebagian hanya kepala yang menggelinding pelan tanpa jatuh. Tono memegang dadanya erat-erat. Ia tahu kenapa mereka berkumpul. Ia tahu kenapa malam ini terasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Karena malam ini adalah batas akhir perjanjian, batas yang tidak pernah dijelaskan dengan kata-kata. Hanya lewat mimpi buruk yang samar. Ketika semua anak jin sudah mengepungnya, mereka berhenti bersamaan. Ribuan mata hitam atau lubang kosong yang menyerupai mata mengarah pada satu titik, Tono. Dan dari antara kerumunan itu, muncul satu sosok pemanggil jin tertua, pemimpin kawanan. Wujudnya kecil, tapi auranya seolah membuat seluruh halaman rental mengerut. Wajahnya hangus sebelah, satu matanya berlubang, dan kulitnya terlihat seperti tanah kering retak yang direndam darah lama. Ia melangkah maju. Tono, suara itu pendek, berat, dan menggema seperti datang dari dasar sumur tua. Tono menelan ludah. Aku sudah memberikan tumbal, seperti yang kalian minta. Pemanggil terdiam sebentar. Wajahnya menunduk, kemudian tersenyum kecil, senyum yang membuat seluruh udara malam terasa lebih sesak. Tumbal itu hanyalah syarat bertahan, bisiknya. Tapi setiap perjanjian harus dikembalikan. Kembalikan apa? Tono bergetar. Pemanggil menengadahkan kepala, dan seluruh anak jin mengeluarkan suara lirih bersamaan suara seperti angin menyusuri tulang. Kekayaan, keberuntungan, semua yang kami beri. Tono mengepal tangan. Kalau itu harus diambil, ambil saja. Ambil semuanya. Jangan sentuh keluargaku. Pemanggil menatap Tono lama, sangat lama, hingga Tono menyesal telah membuka mulut.
Kemudian ia berkata pelan, "Sanggot, namun mematikan. Kami tak akan mengambil keluargamu, karena kami sudah menjemputnya." Dunia Tono runtuh. Seketika, ia langsung berlari ke rumah. Rumah yang terlalu sunyi, pintu rumah terbuka lebar. Entah sejak kapan, angin lembab masuk ke ruang tamu, menggoyangkan tirai tipis, seperti tangan tak terlihat yang sedang bermain-main. "Sari!" "Arva!" teriak Tono. Tidak ada jawaban. Rumah itu terlalu sunyi. Tono berlari ke ruang tamu kosong, ke dapur kosong, ke kamar tidur kosong, sampai akhirnya ia mencapai kamar Arva. Jendela terbuka, tirai melombai, dan udara dingin seperti dari dalam sumur mengalir masuk. Di lantai kamar, sebuah boneka kecil tergeletak, basah oleh hujan yang masuk dari jendela. Dan di samping boneka itu jejak kaki kecil, sangat kasar, tidak seperti kaki manusia. Jumlah jari kaki pun tidak normal. Jejak itu membentuk jalur menuju jendela. Tono jatuh berlutut, menjerit dengan suara yang menghancurkan isi dadanya sendiri. Suara itu tidak terdengar sebagai teriakan manusia lagi. Kembali ke halaman. Tono kembali ke halaman rental dengan langkah gontai, mata penuh air. Seluruh tubuhnya bergetar. Hebat, para anak jin masih berdiri di tempat, diam, seperti patung hitam yang menunggu akhir dunia. Pemanggil memandang Tono tanpa ekspresi. "Perjanjian selesai. Kekayaanmu dikembalikan." Dengan jiwa yang paling dekat, Tono menatap pemanggil dengan sisa kekuatan terakhirnya. Kalian jahat." Suaranya hampir hilang. Pemanggil tersenyum. "Kami tidak jahat. Kami hanya menagih apa yang benar." Kembalinya kekuatan gelap. Setiap mobil di halaman rental tiba-tiba menyala sendiri. Lampu depan berkedip. Mesin head alarm berbunyi serempak, seperti ratusan makhluk logam yang dibangunkan oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari dunia manusia. Kemudian semuanya padam, gelap total. Satu-satunya cahaya adalah kilat dari langit. Ketika kilat itu menyambar halaman, seluruh anak jin menghilang, masuk kembali ke dalam mobil-mobil, seperti kabut yang disedot ke dalam botol. Rental mobil itu kembali seperti biasa, tenang, sepi, normal. Hanya seorang pria yang tersisa di tengah halaman. Tono berdiri dengan tubuh berat dan wajah kosong, seperti seseorang yang tersedot seluruh jiwanya. Akhir yang tidak pernah benar-benar usai. Tono berjalan perlahan ke salah satu mobil Innova hitam yang paling sering disewa. Ia menyentuh kaca mobil. Dari dalam kaca, pantulan wajahnya terlihat, tapi ada sesuatu lain di belakangnya, seperti tangan kecil, banyak. Tono menjauh satu langkah. Kaca kembali seperti biasa. Ia mengerjap. Ia tidak yakin apakah itu nyata atau halusinasinya saja. Tapi hatinya tahu, pesugihan tidak pernah benar-benar berakhir. Hanya berganti korban, berganti pemilik, berganti takdir. Dan malam itu, Tono menyadari satu hal. Ia bukan lagi bos rental mobil. Ia bukan lagi pemilik ribuan anak jin. Ia kini hanyalah manusia kosong yang tinggal di antara ribuan makhluk yang pernah ia panggil. Dan dalam gelap, di balik puluhan mobil itu, ada tawa kecil yang muncul sekali lagi, pelan, halus, menunggu korban berikutnya.